Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Salpira Rahayu. Saya di sini sebagai owner finansial dan marketing. Saya Andi Agustin di sini sebagai owner produksi sekaligus sekretaris. Kegiatan kami di sini yaitu Inside the Box. Apa itu Inside the Box? Jadi Inside the Box merupakan salah satu UKM di Bandung yang bergerak dalam bidang kerajinan. Inside the Box ini merupakan bingkisan atau snacks box yang sedang populer di kalangan masyarakat. Biasanya diberikan kepada orang-orang tersayang pada hari kasih sayang atau Valentine, ulang tahun maupun wisuda. Jadi Inside the Box ini tuh berawal dari kebutuhan kami sendiri dan adanya peluang yang bisa kami manfaatkan. Apalagi didukung dengan teknologi yang serba canggih sehingga cepat dalam memasarkan suatu produk, membuat kami semakin yakin untuk melanjutkan bisnis tersebut supaya lebih besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa keunggulan dari produk kami yaitu Inside the Box. Alasan kami memilih usaha box ini kami pertimbangkan atas beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, jarang sekali ditemukan snack box di kota Bandung ini, apalagi dengan kemasan yang unik. Di kota Bandung hanya terdapat toko-toko penjual boneka, bunga, dan makanan kering yang tersedia sehingga memberikan peluang besar kepada kami untuk bisa bersaing pasaran. Varian isi bucket ini bisa disesuaikan dengan permintaan pesanan. Yang ketiga, bisa mengirim ke tempat tujuan. Yang keempat, material bahan baku yang mudah kami temukan. Yang kelima, harga yang cukup murah untuk harga Inside the Box, memiliki harga yang bersahabat dibandingkan dengan memiliki segmentasi di kalangan pelajar, sehingga harga yang ditentukan cukup bersahabat untuk kaum pelajar. Keuntungan yang terakhir yaitu kemasan yang menarik dengan permintaan sesuai keinginan konsumen, sehingga menjadikan keunggulan tersendiri untuk menarik pelanggan. Target pasar. Untuk target pasar dari Inside the Box saat ini diutamakan untuk daerah Bandung karena memang UKM ini baru dirintis sekitar tahun 2020. Kami sendiri masih ingin mengembangkan usaha di daerah Bandung terlebih dahulu agar UKM kami lebih dikenal oleh masyarakat. Dan ada faktor lain karena keterbatasan waktu kami yang masih duduk di bangku perkuliahan membuat kami terbatas. Tapi untuk peminat dari Inside the Box bukan hanya datang dari Bandung loh, produknya sudah ada pemesanan sampai daerah Cimahi. Tentu saja untuk pengiriman dengan cara COD tergantung situasi dan kondisi kami, apakah sedang tidak sibuk. Selanjutnya yaitu rencana marketing kami. Media yang digunakan dalam marketing kami yaitu sosial media. Dan media yang kami pilih yaitu Instagram. Dengan alasan banyak remaja bahkan orang tua yang menggunakan Instagram. Tidak sedikit masyarakat yang lebih senang berbelanja secara online. Dengan Instagram merupakan salah satu media yang digunakan untuk mencari toko online. Berikut kami tampilkan data keuangan Inside the Box. Di sini bisa dilihat kita menghitung total biaya tetap, yaitu jumlahnya 25.000, sedang total biaya bahan langsung yaitu 36.000. Untuk total biaya bahan tak langsung, totalnya 14.000. Selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja langsung membutuhkan sebesar 1 juta. Untuk biaya gaji, administrasi, dan umum membutuhkan sebesar 2 juta. Berikut ada jurnal harga pokok pesanan. Yang pertama untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Persediaan bahan baku 36.000, utang dagang 36.000. Persediaan bahan penolong 14.000, utang dagang 14.000. Yang kedua untuk mencatat pemakaian bahan baku. BDP dikurangi BBB 36.000, persediaan bahan baku 36.000. Yang ketiga, untuk mencatat pemakaian bahan penolong, BOP sesungguhnya 14.000, persediaan bahan penolong 14.000. Yang keempat, untuk mencatat biaya tenaga kerja, yaitu gaji dan upah 3 juta, hutang gaji dan upah 3 juta. Yang kelima, untuk mencatat distribusi gaji dan upah, BDP dikurangi beban tenaga kerja sekitar 1 juta, BDP dikurangi
biaya gaji, administrasi dan umum sekitar 2 juta. Gaji dan upah 3 juta. Yang keenam untuk pembayaran gaji dan upah. Gaji dan upah 3 juta, kas 3 juta. Yang ketujuh untuk mencatat produk jadi. Persediaan barang jadi 3.050.000. BDP dikurangi bahan baku 36.000. BDP dikurangi beban biaya tenaga kerja langsung 1 juta. BDP dikurangi beban gaji, administrasi dan umum 2 juta. BOP sesungguhnya 14.000. Yaitu menghitung total biaya yang dibutuhkan. Total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya bahan langsung ditambah total biaya bahan tak langsung sama dengan 25.000 ditambah 36.000 ditambah 14.000 sama dengan 75.000. Itu total biaya yang kami butuhkan. Perhitungan penetapan harga jual produk. Untuk menetapkan harga jual dibutuhkan beberapa data seperti harga pokok produksi dan laba penjualan. Harga pokok produksi merupakan jumlah dari biaya bahan langsung produksi dan biaya bahan tak langsung produksi. Sedangkan laba penjualan yang diharapkan oleh Inside the Box dalam tiap produknya yaitu sebesar 30% dari harga jual. Maka dari itu dapat ditentukan harga jual produk dengan perhitungan sebagai berikut. Harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi status box ditambah laba penjualan. 100% sama dengan 36.000 ditambah 14.000 ditambah 30%. 100% dikurang 30% sama dengan 50.000. 70% sama dengan 50.000. Harga pokok penjualan sama dengan 50.000 dibagi 70 dikali 100 sama dengan 71.428 yang kami bulatkan menjadi 71.500 harga jual per unit. Harga yang kami jual sebesar 80.000. Keuntungan berdasarkan target penjualan dengan target penjualan di awal bulan ini yaitu penjualan sebesar 500 box. Maka dapat dihitung keuntungan penjualan sebagai berikut. Harga penjualan sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit dikurang harga pokok produksi sama dengan 500 dikali 80.000 dikurang 500 dikali 50.000 sama dengan 40 juta dikurang 25 juta sama dengan 15 juta. Laba per unit sama dengan laba penjualan dibagi jumlah produk sama dengan 15 juta dibagi 500 sama dengan 30.000. Di sini kami akan membuat tutorial Inside the Box. Pertama-tama saya ingin memperlihatkan apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat Inside the Box. Di sini ada gunting, cutter, double tip, kotak sepatu, dan kertas Hermes. Bahan-bahannya ada susu, permen Yupi yang besar dan yang kecil, coklatos, coklat legi, top, dan beberapa permen. Selanjutnya di sini saya akan membuat tutorial membuat Inside the Box. Langkah yang pertama untuk membuat Inside the Box atau snack box ini yaitu adalah dengan memotong bagian setiap sisi kardus dengan menggunakan cutter. Setelah dipotong, buka bagian kardus menjadi hingga melebar seperti di video ini, lalu tempelkan double tip di setiap sisinya untuk menempelkan kertas Hermes di bagian atasnya. Anda juga bisa dapat menggunakan kertas kado, kertas krep, atau kertas apapun sesuai dengan keinginan Anda. Setelah kertas Hermes selesai ditempelkan di atas bagian kardus, langkah selanjutnya yaitu memberi double tip pada bagian belakang cemilan dan ditempelkan di setiap sisi kardus sampai memenuhi kardus.
Untuk tata letak penempelan cemilan ini harus dilakukan secara bervariatif mungkin agar terlihat lebih menarik. Kita dapat lihat bahwa di bagian tengah kardus ini ada botol minum yang dibelah yang berisikan permen. Namun di dalamnya tidak hanya ada permen, ada juga potongan kertas-kertas kecil yang berisikan kartu ucapan atau tulisan tangan quotes kata-kata mutiara yang ditujukan untuk si penerima box ini. Sekian penjelasan kami tentang Inside the Box dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.